Korban tewas akibat gempa yang mengguncang Nepal Sabtu lalu mencapai lebih dari 3.000 orang. Sejumlah tempat bersejarah seperti Menara Darahara dan juga beberapa kuil rusak parah dan juga memakan korban jiwa hingga lebih dari 3.700 orang. Tidak bisa bikin kue tapi pengen bisnis kue. Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Persediaan bahan bakar minyak di kawasan Cikampek dan Karawang sudah mulai menipis. Dari Cikampek kita ke informasi selanjutnya. Aneka pertunjukan seni semarakan Jakarnaval 2015. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Selamat pagi Merdeka. Saya Zivana Leticia. Oke, dan saya Temira Hadis dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-70. Semua berita yang terjadi di layar televisi akan menjadi acuan informasi terkini bagi masyarakat. Untuk itu, berita tidak hanya harus akurat, tetapi juga berpihak kepada kebenaran. Jangan main drop-dropan ya, beritanya harus baru semua. Nah, disinilah jantung dari divisi pemberitaan sebuah stasiun televisi, Newsroom. Hampir semua berita yang tayang dihasilkan dari Newsroom. Ide liputan dilahirkan, koordinasi dijalankan, isu-isu baru diciptakan, dan tentu semua itu haruslah sesuai kebijakan redaksi. Departemen Buletin bertanggung jawab menyajikan berita di setiap program news, mengandalkan puluhan tim liputan yang tersebar sampai ke pelosok negeri. Informasi aktual berimbang dikejar 24 jam sehari. Dan di sini perencanaan sampai penugasan dirundingkan. Puluhan berita yang masuk ke redaksi tentu haruslah dipilah dan dikoreksi. Para produserlah yang akan melakukan itu. Setelahnya, mereka akan menyusun berita sesuai dengan prioritas tayang di program terdekat. Tak hanya itu, breaking news juga direncanakan di sini. Semuanya dilakukan di Newsroom. Sebagai sebuah redaksi pemberitaan, semua kru yang bertugas haruslah sigap. Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News Net. Pesawat Hercules C-130 jatuh di Jalan Jamin Ginting, Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Integritas dan kerjasama tim menjadi dasar agar sajian berita tak hanya informatif, tetapi juga faktual. Dugaan sementara jelas karena ada buktinya bahwa pilot itu calling untuk minta kembali kan, return to base. Jelas pasti ada sesuatu yang trouble. Aktual. Yang diketahui crash sekitar pukul 12. Dari data sementara ada 12 orang yang di dalam pesawat. Berimbang dan menginspirasi. Iya, tentu pasti rencananya kan pemerintah harus memperbarui alutsista kita saja memang. Secara bertahap. Sekian Breaking News kali ini, saksikan informasi selengkapnya nanti dalam program Net 16. Saya Masyita Baziat, selamat siang. Sebuah divisi pemberitaan tidak akan hidup tanpa tim liputan. Tersebar di penjuru kota, beberapa biro daerah, termasuk di seluruh Indonesia. Kang Rawa, jangan lupa nanti sore ada pengumuman kebijakan ekonomi untuk mengatasi pelemahan rupiah ya. Jangan sampai lewat, Kang. Proses pencarian berita diatur koordinator liputan. Mereka akan menggerakkan, memantau, dan menerima hasil liputan yang sudah diproyeksikan, termasuk peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Tim liputan adalah mata dan telinga redaksi. Tak hanya mengejar berita, tetapi juga mencari dan menjalin hubungan baik dengan para narasumber
Dan di tangan tim liputan inilah informasi berharga dikumpulkan dan diteruskan sampai tayang di televisi. Koordinasi menjadi bagian penting dalam proses ini. Banyaknya tim liputan maupun koresponden dan kontributor daerah tentu butuh ketekunan dan ketelitian. Salah satunya agar jangan sampai ada berita yang terlewat oleh tim yang bertugas. Riset menjadi proses penting sebelum perencanaan liputan dibuat. Meski sekarang sumber informasi makin mudah dicari, konfirmasi akan tetap dibutuhkan dan itu adalah salah satu tugas dari seorang jurnalis. Pak Ramli, apa kabar? Nanti sore jadi Pak ya datang ke NET untuk jadi tamu acara? Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Secara garis besar dalam produksi berita televisi ada 3 tahapan yang harus dilalui. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Semua itu akan berkelindan dan tak terpisahkan. Setiap tahap harus dijalankan dengan maksimal. Berbekal hasil riset, proses selanjutnya adalah diskusi antara tim liputan dengan koordinator liputan atau produser program. Di sini segala aspek dipertimbangkan, ide dimatangkan, dan waktu eksekusi dipastikan. Tentu agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan hasil diskusi tadi. Ada banyak tantangan di sini. Selain tekanan deadline, terkadang peristiwa juga datang tiba-tiba. Dan tugas tim liputanlah untuk mengumpulkan informasi seakurat dan sedalam mungkin dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, materi audiovisual akan dimasukkan ke dalam library. Sedangkan naskah liputan akan diedit oleh produser. Soundbite pertamanya dipotong, terus yang kedua, biarin aja. Oke. Oksigen gratis, sebentar lagi push. Sesat belum sempat ke rumah sakit. Akhirnya keduanya akan digabungkan dalam ruang editing dan siap untuk ditayangkan. Coba sampai di play. Dari awal aja, Pak? Semuanya mulai. Dalam sebuah produksi berita televisi, banyak kru yang terlibat. Ibarat gigi roda yang saling berkaitan, masing-masing bagian harus bisa menjalankan fungsinya, termasuk menjaga kecepatan yang sama agar tidak membuat laju keseluruhan tim menjadi pincang. Coba yang tadi lagi.